Indonesia menghadapi ancaman isu geopolitik, salah satunya adalah sengketa Laut Natuna, illegal fishing, dan rivalitas Amerika-Tiongkok di Indo-Pasifik, sekaligus tantangan pengelolaan sumber daya alam. Letak strategis dan kekayaan alam di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi, meningkatkan patroli maritim, menjaga politik luar negeri bebas aktif, serta meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian, isu, tantangan, serta solusi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan masa depan bangsa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana asal-usul konsepsi geopolitik pertama kali. Geopolitik sendiri ini pertama kali dicetuskan oleh seseorang yang bernama Frederick Russell. Ia menyatakan bahwa geopolitik mempelajari tentang fenomena geografi dari aspek politik. Kemudian dari konsepsi ini dicetuskan kembali dan dikembangkan oleh dua orang. Yang pertama yakni Rudolf Jelen, yang kedua adalah Karl Haushofer. Mereka dua menyatakan bahwa geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, sebenarnya dari kedua konsepsi ini memiliki fokus yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan pada konsep perhatiannya. Kemudian dari hal tersebut dilahirkanlah sebuah konsep geopolitik menjadi ilmu bumi terapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari geopolitik. Geopolitik adalah kebijakan suatu negara yang didasarkan pada letak geografisnya, yang menghubungkan antara faktor geografis dan strategi nasional. Studi geopolitik mencakup interaksi yang menghubungkan faktor geografis, politik, ekonomi, dan militer yang mempengaruhi kebijakan dan kekuasaan di tingkat global. Unsur-unsur geopolitik itu ada 5. Yang pertama, geografis, meliputi dari topografi, luas wilayah, batas wilayah, dan letak geografis. Yang kedua, ada sumber daya alam seperti air, mineral, tambang, dan tanah yang subur. Yang ketiga, ada demografi, merujuk pada jumlah penduduk, kota sumber daya manusia, dan persebaran penduduk di suatu negara. Yang keempat, ada politik dan pertahanan. Pada unsur politik, ini mencakup dari kebijakan dan strategi nasional. Nah, pada unsur pertahanan, ini menitik beratkan kepada kekuatan militer dan kesiapan sistem pertahanan untuk menghadapi dan melindungi negara dari ancaman. Dan yang terakhir ada unsur ekonomi mengenai kemampuan industri dan perdagangan internasional. Manfaat geopolitik yang pertama, membantu negara dalam merancang kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan. Yang kedua, menjelaskan dinamika hubungan internasional, konflik, serta kerjasama antar negara. Yang ketiga, membantu suatu negara dalam mengelola sumber daya alam dan energi dengan mempertimbangkan faktor geopolitik. Yang keempat, membantu suatu negara dalam memahami isu-isu global. Konflik Laut Natuna yang pertama terjadi karena klaim sepihak Tiongkok dengan landas lain masuk ke zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia ke wilayah Natuna. Yang kedua, nelayan dan kapal penjaga Tiongkok sering masuk tanpa izin sehingga memicu gesekan antara aparat Indonesia. Dan ketiga, Indonesia menolak klaim tersebut dan menegaskan kedaulatan sesuai UNCLOS 1982. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu telah terjadi ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara yang disebabkan oleh klaim 9 garis putus-putus Tiongkok atau yang biasa disebut dengan non-dasland Tiongkok. Berikut adalah solusi menurut kelompok kami. Pemerintah yang harus menolak secara tegas klaim Tiongkok dalam bentuk apapun di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, karena wilayah itu telah sah menurut UNCLOS dan langkah tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dan langkah tersebut merupakan langkah yang tepat.